Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبنائي وطلبتي الكرام كيف حالكم جميعا؟ Para santriku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, dalam keadaan kita bersyukur kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram, yang akan kita ikuti insyaallah dengan puasa tanggal 10-nya. Dalam keadaan yang baik dan keberkahan, di bulan yang penuh dengan kebaikan, kita mendekatkan diri kepada Allah diantaranya dengan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama yang merupakan kebutuhan kita. Menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Maka abnai, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah dengan nikmat menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah. Menuntut ilmu syar'i merupakan sebaik-baiknya ibadah dan ketaatan. Karena banyak dalil yang menerangkan keutamaan tentang menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama bahkan dia termasuk jihad fi sabilillah. Termasuk apa? Jihad di jalan Allah. Karena agama itu tidak tegak kecuali dengan dua macam jenis jihad. Agama kita tidak tegak kecuali dengan dua jenis jihad. Jihad yang pertama, jihadun bil ilm. Jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu. Yang dengan ilmu ini kita memberantas kesyirikan. Yang dengan ilmu ini kita memberantas perkara-perkara baru dalam agama. Yang dengan ilmu ini kita meluruskan orang-orang yang menyimpang. Itu namanya jihad. Yang kedua, agama ini tegak dengan jenis jihad yang kedua, yaitu jihad bis-sinan was-suyuf. Jihad dengan pedang. Jihad dengan peralatan
yang bisa mengalahkan musuh. Maka antum di sini masuk dalam kategori jenis jihad yang keberapa? Yang ke-1, jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu ini. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafikin waghlub 'alaihim." Wahai Nabi, perangilah orang-orang kufar. Memerangi orang kafir dengan apa? Senjata. Jihad dengan pedang. Wal munafikin, perangilah orang-orang munafik. Orang munafik itu tidak bisa diperangi dengan apa? Dengan pedang, nggak bisa. Karena dia bajunya baju Muslim, menampakkan Islam, menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Maka orang munafik diperanginya dengan apa? Dengan ilmu, dibantah syubhatnya, dinasehati dengan dengan ilmu yang sahih. Itulah jihad. Jadi dalam ayat ini Allah mengumpulkan dua jenis jihad. Jihad bisuyuf dengan pedang, yaitu untuk orang kafir. Dan yang kedua, jihad dengan ilmu, melawan orang-orang munafik yang di kepalanya, di hatinya, fi qulubihim marad, di hati-hati mereka ada penyakit. Penyakitnya bukan penyakit badan, tapi penyakit syubhat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para santri, ketika kita belajar menuntut ilmu agama, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Pak Ustadz kita harus ngaji? Kenapa sih kita harus apa? Menyantren, ya, duduk berpisah dengan orang tua, duduk meninggalkan orang-orang yang kita cintai, adik kita, kakak kandung kita. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus menuntut ilmu syar'i? Satu, di zaman sekarang ini ilmu syar'i itu sangat dibutuhkan. Ilmu syar'i sangat dibutuhkan. Kenapa? Banyaknya bermunculan orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama. Banyaknya orang-orang yang bermunculan mencetuskan ide-ide membuat perkara baru dalam agama. Di bulan Muharram ini ada yang bilang kita bikin bubur Asyura. Jadi makan apa nanti antum buka puasanya? Bubur. Ya. Di bulan Asyura ini ada yang bilang kita tulis, kita baca doa awal dan akhir tahun. Bermunculan perkara-perkara baru dalam agama, maka menjadikan kita sungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Ya. Coba nanti malam lihat, ada acara namanya Kirab Asyura. Apa namanya? Kirab Asyura. Apa Kirab Asyura? Berkeliling jalan sambil bawa benda-benda pusaka, diiringi dengan seorang kiai. Kiainya tidak pernah naik mimbar, kiainya tidak bisa baca Al-Quran. Kiai Selamat. Siapa dia Kiai Selamat? Ternyata seekor kerbau. Seekor apa? Kerbau. Ini perkara baru dalam agama, jelas. Harus ada yang menasehati. Siapa lagi kalau bukan penuntut ilmu syar'i yang menasehati perkara-perkara semacam ini. Antum ini nanti 10 tahun ke depan Zulfa sudah jadi
LC, lulusan Corona. Ya, Raihan, Royan. Kaya bahala kaya Royan. Masya Allah. Royan 10 tahun ke depan. Jangan lihat sekarang Royan. Sekarang ngelihat Royan empet. Tahu empet? Tidak suka. Tapi lihat 10 tahun ke depan Royan. Jadi apa dia? Nah, orang soleh. Maka kita harus belajar sungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Yang kedua, kenapa kita harus belajar menuntut ilmu syar'i? Banyaknya bermunculan orang-orang yang suka berfatwa tanpa ilmu. Banyaknya bermunculan orang-orang yang suka berfatwa tanpa ilmu. Asagir, orang-orang yang kecil, yang sedikit ilmunya, yang dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ilmu itu dicari indal asagir, kepada orang-orang yang minim ilmunya, sehingga mereka berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini masalah juga. Maka antum harus sungguh-sungguh belajar. Fatwa-fatwa tanpa ilmu yang bertebaran harus ditangkis, harus diluruskan. Maka adik-adik, kita sudah berapa bulan di sini? Ada 3 bulan? Nggak ada. 2 bulan ada? Nggak ada juga. 1 bulan? Alhamdulillah. Tanggal berapa kita masuk? 24 Juli. Ya. Sekarang tanggal 18. Hampir sebulan. Sungguh-sungguh belajar. Dan di sini diarahkan oleh ustadz-ustadz mendekatkan diri pada Allah dengan apa? Menuntut ilmu agama, dafa, ya. Sekarang sudah kelihatan sinyal-sinyalnya. Sinyal apa dia? 4G. Wow. Semakin kuat sinyalnya. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu agama. Maka jangan malas. Semangat. Karena itulah di sore hari ini dalam rangka kita menuntut ilmu agama, apa judul kajian kita? Apa judul kajian kita? Problematika remaja dan solusinya. Problematika remaja dan solusinya. Antum remaja apa sudah kakek-kakek? Dewasa? Masya Allah. Baik, masa remaja kata orang adalah masa paling indah. Betul tidak? Catat ya. Tulis. Masa remaja adalah masa yang paling indah. Akan tetapi masa ini tidak akan terus-menerus kita remaja. Akan ada satu saat kita menjadi lemah. Akan ada satu saat kita hilang kekuatan. Di masa remaja, masa yang paling indah. Tapi tidak akan terus-menerus kita jadi remaja. Pasti akan meningkat terus dari remaja jadi pemuda, orang yang matang, dari orang yang matang menjadi orang yang lemah dan seterusnya. Maka masa remaja kalian menentukan kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Masa remaja kalian ini sekarang menentukan masa depan.
Makanya tadi saya bilang jangan lihat Troyan sekarang. Ya. Bisa jadi dia berubah dalam 1 menit sekarang, 10 tahun ke depan antum akan kangen sama Royan. Wow. Kangen sama Dava. Kangen sama rambutnya yang gak nahan. Hah? Itu. Allah SWT berfirman dalam surat Rum ayat 54. Dalam surat Rum ayat 54 Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah yang telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Min dha'fin. Antum diciptakan lahir dari perut ibu langsung bisa jalan gak? Ada yang bisa jalan? Lemah. Min dha'fin. Dalam keadaan lemah. Bisanya apa kalau masih bayi? Nangis. Mau makan disuapin. Mau apa lagi? Buang air kecil, air besar dibantu. Ya. Kemudian kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah." Kemudian Allah menjadikan dari keadaan yang lemah kuat. Nah, kayak Azmi begini nih. Dulunya bayinya itu jangan dilihat 10 tahun sebelum sekarang itu Azmi, ya Allah, jalan aja nggak bisa dia. Bisanya nangis tengah malam bangunin ibu, ngek. Tapi setelah itu Allah jadikan kuat. Pelan-pelan bisa tengkurap. Bayi tidurnya telentang, betul? Habis telentang prosesnya berikutnya apa dia? Bisa gerak-gerak, tengkurap. Kalau udah bisa tengkurap, selanjutnya ngapain dia bayi? Rangkak, pakai badan. Nah, kuat. Sudah badannya kuat, lancar, merangkaknya apa? 2 tangan, 2 lutut. Kuat. Allah jadikan sampai kalian sekarang sudah bisa lari, padahal dulu 15 tahun yang lalu kalian itu lemah. Tapi ingat, saat kalian remaja, pemuda, kuat, setelahnya ingat apa kata Allah? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Kemudian Allah jadikan setelah kuat lemah lagi dan syaibah. Apa syaibah? Beruban, tua. Nah, ingat, kalian sekarang kuat, lari kuat, gosok kuat. Gosok apa? Nah, gak usah dibahas lagi puasa. Tapi ingat, ketika sudah kuat, berikutnya Allah jadikan kalian itu apa? Dha'fan, lemah. Wa syaibah, tua. Nah, maka Azril, jangan sombong dengan kekuatan yang kita punya sekarang. Jadi kalau masa muda kita sekarang kuat, ingat kalian akan lemah dan tua. Maka manfaatkan masa muda, masa remaja, mumpung masih kuat, untuk banyak ibadah. Bukan untuk banyakin maksiat. Jadi masa remaja kita tidak akan terus-menerus seperti ini. Ini ayatnya. Surat apa tadi?
Surat Rum ayat berapa? 54. Catat ya, nanti catatannya diperiksa Ustadz Adil. Ya, apa yang nggak catat ada pemeriksaan. Ya, Ustadz Reza ngawasin dari belakang. Masya Allah. Karena Ustadz Reza lagi ganteng-gantengnya. Masih kenal nggak Ustadz Reza? Siapa yang menjadi anak buah kamarnya? Royan. Taubat antum Royan, udah mau lulus masih kayak begini. Ya. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat para remaja di hari-hari ini, di zaman kita ini, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Remaja di zaman kita sekarang, di hari-hari ini, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, remaja yang istiqomah. Remaja yang istiqomah. Remaja yang apa? Istiqomah. Kelompok kedua, remaja yang munharif. Apa munharif? Menyimpang. Nah, jadi kalau kita perhatikan, para remaja di zaman kita sekarang, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Remaja di zaman kita terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, remaja yang istiqomah. Kelompok kedua, remaja yang munharif atau yang menyimpang. Kelompok yang ketiga, remaja baina bain. Apa baina bain? Kelompok remaja yang pertengahan, yang bingung, kadang-kadang lurus, kadang-kadang menyimpang. Di kelompok yang ketiga, ini kelompok yang bingung, kadang-kadang istiqomah, kadang-kadang apa? Menyimpang. Dia tahu kebenaran, tapi kadang-kadang tidak diamalkan. Tahu yang haram, kadang-kadang dilanggar. Mari kita bahas satu persatu 3 kelompok besar para remaja ini. Ya. Kelompok remaja yang pertama yang istiqomah. Semoga para santri termasuk kelompok ke-1 ini. Amin. Amin. Yang istiqomah. Cocok Hamadun? Cocok. Gimana Bun? Setuju nggak Bun? Setuju ya? Remaja yang apa? Istiqomah. Siapa remaja yang istiqomah ini? Remaja yang teguh, istiqomah di atas agamanya, di atas keimanannya. Dia mencintai kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Remaja yang istiqomah di atas agamanya. Remaja yang istiqomah di atas keimanannya. Dia mencintai kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Dan dia membenci yang namanya keburukan dan meninggalkan keburukan tersebut. Cinta kebenaran, mengamalkan. Benci kemaksiatan dan meninggalkan. Ini remaja yang istiqomah.
ibadahnya ikhlas karena Allah, tidak berbuat syirik, salatnya tepat waktu, tidak main-main salatnya. Ini remaja istiqomah. Panggilan adzan berkumandang walaupun ustadz kamar belum oprak-oprak, tahu oprak-oprak, dia langsung berangkat ke masjid. Ini remaja istiqomah. Sekarang kita kalau ustadz kamar belum keluar, kita berangkat ke masjid nggak? Hah? Ketika sudah dengar azan, berangkat ke masjid tidak? Hafiz, berangkat ke masjid tidak? Berangkat, walaupun ustadznya telat. Alhamdulillah. Dia remaja istiqomah, dia remaja yang benar-benar teguh di atas agama. Dia cinta dengan ilmu, kebenaran diamalkan, maksiat betul-betul ditinggalkan. Betul-betul ditinggalkan. Ini remaja yang istiqomah. Semoga para santri yang ada sekarang termasuk golongan yang pertama, remaja istiqomah. Golongan kedua, kelompok kedua, remaja yang munharif, menyimpang. Remaja kalau menyimpang dari penampilannya aja udah nggak beres. Anting ada di telinga, hidung dibolongin pakai anting, betul? Celana bagus-bagus dibolongin dengkulnya. Ya, tidak cukup anting di hidung, di telinga, pakai apa lagi? Telinganya dibelewerin, tahu dibelewerin? Ditarik panjang, kasih besi. Allah Akbar. Ini para pemuda, para remaja yang menyimpang. Akidahnya menyimpang, tidak percaya Tuhan, bahkan membuat spanduk Tuhan membusuk. Lihat, remaja-remaja menyimpang, pemuda-pemuda menyimpang. Pernah baca ini spanduknya? Tuhan membusuk. Akidahnya menyimpang, area bebas Tuhan, nggak percaya sama Allah. Menyimpang akidahnya, akhlaknya hancur. Hancurnya bukan hancur biasa, hancur habis. Tahu hancur habis? Berkeping-keping. Mereka minum minuman, narkoba, main wanita, cabe-cabean, terong-terongan, apalagi timun-timunan dimainin. Allahu Akbar. Satu yang kurang, sabun-sabunan. Antum itu kalau normal senangnya sama perempuan, jangan senang sama sabun. Ya Allah, sabun gak salah apa-apa. Laki-laki normal itu senang sama siapa? Wanita. Bukan senang sama sabun, sama timun, sama terong. Pantesan Pak Dapur laporan timunnya cepat habis. Kemana aja? Wali asrama laporan Pak Ustadz, ember bocor, gayung berlobang. Itu diapain coba berlobang? Emangnya kita mandi pakai air panas bisa berlobang tengahnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat barisan paling belakang nih, MA. Oh, udah hafal nih mainannya ya. Ini remaja-remaja menyimpang yang harus kita atasi ini. Karena kalau tidak diatasi penyimpangan remaja, dia bisa menjadi manusia-manusia yang kufur kepada Allah. Bagaimana keyakinan area bebas Tuhan, Tuhan membusuk, ini kan membawa murtad keluar dari agama. Hati-hati. Kalau keluar dari agama Islam, ancamannya apa? Udah kekal neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Neraka jahanam kekal, khalidina fiha. Ya.
Maka naudzubillah min dzalik, kalau santri-santri pondok pesantren Ibnu Majah masuk kelompok yang kedua, menyimpang selamanya, nggak ada kebaikannya. Baca Quran malas, sholat malas, ya, halaqah tahfidz ada aja alasannya. Ustaz izin kemana? Kamar mandi, 30 menit kamar mandi nggak balik-balik. Ya. Naudzubillah kalau kita termasuk kelompok yang kedua, remaja-remaja yang munharif, menyimpang, yang tidak ada kebaikan sedikit pun, kerjaannya hanya maksiat, berzina, main wanita, minum minuman keras, main judi, nongkrong di terminal. Apa yang nongkrong terminal? Juru parkir, ya, malak, begal, apa lagi? Dan kenakalan-kenakalan remaja yang lain-lain. Ini namanya kelompok kedua, remaja yang menyimpang. Harus ekstra, harus perjuangan berat untuk mengobati kelompok kedua ini. Kelompok ketiga, siapa dia? Umar. Siapa Umar? Remaja yang kadang menyimpang, kadang menyimpang lagi. Kadang menyimpang, kadang istiqomah. Dia baina-bain di antara dua kelompok yang sudah disebutkan, tengah-tengah. Ya. Kelompok yang ketiga ini para remaja yang sudah mengetahui kebenaran, sudah tahu ilmunya, kadang dilanggar, sudah tahu keharamannya, kadang dilanggar. Namun tatkala musim-musim dia lurus. Musim Ramadan ke masjid sholat taraweh, walaupun pulangnya janjian sama si doi. Nah, asik kata Dafa. Gimana Dafa? Pengalaman ya? Pengalaman. Rizky, ya Allah, Rizky katanya janjian sama doi. Mana Rizky? Rizky apa Raffi? Oh Raffi Ahmad. Ya, jadi remaja yang pertengahan ini kadang-kadang lurus, kadang-kadang konslet. Tahu konslet? Error. Nah, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, remaja yang ketiga ini lebih mudah perbaikannya daripada golongan remaja yang kedua. Karena dia punya sinyal kebaikan, tinggal dibangkitkan sinyalnya. Tinggal diarahkan, diluruskan, dinasehati dengan lembut, sinyal-sinyal itu akan kembali lagi. Betapa banyak para santri kita menyimpang, melanggar, dipanggil, interogasi. Interogasi gak mempan, panggil orang tua, SP1, SP2, akhirnya baru sadar, oh iya, lurus lagi jalannya. Betul? Ya. Lurus istiqomah. Lebih mudah memperbaikinya daripada yang kedua, yang benar-benar sinyal kebenaran kebaikannya itu sangat sedikit. Ya. Maka kaum muslimin, semoga kita yang hadir di sini masuk kelompok yang ke satu apa kedua? Ke satu. Ke satu atau ketiga? Ke satu, sambil berdoa kepada Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama. Para santri yang dimuliakan Allah, lantas apa penyebab penyimpangan para remaja? Kenapa begitu banyak kita melihat penyimpangan di masa kita? Penyimpangan remaja zaman sekarang sangat banyak dan beragam, berkembang. Kalau zaman kita dulu, zaman Ustadz, SD, SMP, gak kenal yang namanya HP, gak kenal yang namanya game online, gak kenal yang namanya cabe-cabean, gak ada. Tapi sekarang berkembang pesat penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak.
Karena mereka sedang kuat-kuatnya berpikir, kuat-kuat tenaganya, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh para remaja. Apa sebabnya? Sebab-sebab penyimpangan remaja. Satu, sebab-sebab penyimpangan remaja. Satu, waktu kosong, waktu luang. Waktu kosong dan waktu luang. Banyaknya waktu kosong, waktu luang, ini daun kotal. Kata para ulama apa? Daun kotal, penyakit yang sangat membunuh, membahayakan manusia. Waktu kosong. Kita kalau banyak waktu kosong, pikiran macam-macam. Betul nggak? Pengen ini, pengen itu. Disitulah setan masuk, menghias-hiasi. Udah malam kamu ngapain, nganggur, orang tua udah pada tidur, kunci aja kamar, damai, laptop di dalam kan aman. Waktu kosong, udah buka wifi kan gratis di rumah, ayah yang belikan. Nah, waktu kosong dari habis Isya. Ngapain jadinya waktu kosong di dalam kamar depan laptop? Dengerin kajian masyayikh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Mustahil. Jadi yang dibuka apa? Teng teng. Nah, dilihatlah drakor, drama Korea. Nah, aduh, ngelihat drama Korea langsung pikiran kemana-mana. Gelis pisan katanya. Apa gelis pisan? Hah? Cantik banget. Mulai pikirannya kemana-mana lagi. Masih pagi, usia jam 9, belum malam. Udah Korea udah habis, cari yang lain yang biru-biru ke. Allahu Akbar. Waktu kosong. Makanya Nabi bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, yaitu satu nikmat sehat, dua nikmat waktu luang. Tertipu, nggak bisa memanfaatkan. Terlebih lagi antum semuanya di sini sudah merasakan kemarin pembelajaran online. Kita corona Maret. Berapa bulan kita di rumah? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. September kita putusin masuk 2020. 6 bulan kalian di rumah, waktu kosong. Hancur identitas santri. Betul tidak? Betul. Yang suka motor ikut geng motor. Nah, angkat tangan. Siapa? Laporannya masuk ke Ustadz. Tuh kan? Emangnya kita ngomong gak pakai fakta? Kita pakai fakta. Wali kelas lapor, wali asrama lapor. Yang suka kemarin 6 bulan corona 2020, sukanya apa? Game. Main game. Siapa yang di warnet sampai subuh? Angkat tangan. Ayo. Jangan senyum-senyum. Angkat tangan. Waktu kosong. Apalagi yang suka mainnya futsal sampai jam 12 malam, jam 1 subuhnya telat, angkat tangan. Rizky, Allahu Akbar, sampai jadi juara 1. Tapi sayang bangun sholat subuh, ngangkat mata nggak kuat. Ini waktu kosong sebabnya penyimpangan. Sampai ada yang suka ngelihat biru-biru di laptop, kemaluannya bengkak. Itu juga sampai beritanya ke kita, gara-gara waktu kosong. Maka akhirnya Pondok Ibnu Majah memutuskan 2020 September masuk
daripada antum hancur, rusak jiwa, rusak hati, masuk ke pesantren. Ya. Lebih banyak manfaat. Pesantren capek dari pagi sampai siang, belum lagi halakoh yang MA 4 kali waktu, yang SMP 3 kali waktu. Ya, tambah lagi hafalan ini, hafalan itu, sibuk, capek, istirahat, alhamdulillah, daripada di rumah waktu kosong untuk maksiat. Apa obatnya kalau seorang mendapati waktu kosong dan dia tidak ingin tergelincir ya dalam penyimpangan? Hendaklah dia mengisi dengan perkara yang bermanfaat, dan tidak ada paling bermanfaat untuk para remaja kecuali menuntut ilmu agama, membaca, menulis, menghafal. Itu amalan yang paling baik dalam mengisi waktu kosong. Ya. Sebab kedua, sampai jam berapa kita? Sampai maghrib. 5:30. Bentar lagi ya, belum. Sebab kedua, penyimpangan para remaja. Tidak bergaul dengan orang-orang yang tua, yang berpengalaman dan istiqomah. Tidak bergaul dengan orang-orang tua yang berpengalaman dan istiqomah. Kebanyakan remaja-remaja sekarang itu takut kalau bergaul dengan yang lebih tua, nanti disangka cepat tua. Padahal manfaat kita bergaul dengan yang lebih dewasa, yang istiqomah, ini bisa membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Adik-adik, dulu Ustadz itu waktu SMA, teman Ustadz itu orang-orang kuliah yang sudah ngajar, yang rajin ke masjid. Itu dia tidak bergaul dengan teman sebaya, seusia SMA. Mereka yang sudah kuliah, ngajar, ke masjidnya rajin, ini ngajaknya baik-baik. Ternyata betul, kalau para remaja bergaul dengan orang yang lebih tua, berpengalaman, kemudian istiqomah, Anda akan terbawa-bawa menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita bergaul sebaya, seumuran, orang yang gak istiqomah lagi, udah. Kemana kita besok? Ketemuan yuk, ayo, bawa ya gudang garam. Yes, bawa ya. Apa lagi merek selain gudang garam? Samsung. Samsung mah HP. Filter G Samsung. Apa? Malioboro. Oh, Akbar. Akhirnya janjian, ketemuan, nge-vape. Tahu nge-vape? Ini karena bergaul dengan sebaya dan tidak istiqomah, akhirnya kita terbawa-bawa. Ngerokok, janjian ngambil buku LKS, tapi bawa gudang garam. Ngerokoknya di pondok lagi, ada CCTV, ketahuan, ketangkep akhirnya. Gak mikir dia, lihat-lihat dulu kayak tempatnya ada CCTV nggak, main ngerokok aja di situ. Bilangnya mau ngambil LKS, ada CCTV, ketahuan, ketangkep, ya Allah. Maka kaum muslimin, kalau kita jauh dari orang-orang yang berpengalaman, yang istiqomah, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang celaka, melakukan maksiat, membuat diri kita menjadi dosa penuh dengan maksiat. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau punya
Ali bin Abi Thalib. Tahu kisahnya hijrahnya Nabi ke Madinah? Siapa yang menempati ranjangnya Nabi di rumah ketika Nabi pergi? Ali bin Abi Thalib. Pemuda, pemberani, bergaulnya dengan Rasul, bergaulnya dengan Abu Bakar, berani dia. Jadilah pemuda yang istiqomah Ali bin Abi Thalib sampai ketika Rasul wafat, puncaknya beliau diangkat menjadi khalifah, pemimpin yang keempat. Masa mudanya gaul sama siapa Ali? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Umar, kemana-mana Rasul jalan pengen ikut. Kalau bahasa Jawa ngintilin. Kemana Rasul jalan, Ibnu Umar pengen ikut. Masih muda. Bahkan ketika Ibnu Umar minta izin ikut perang apa? Perang Uhud, tidak diizinkan karena usianya masih kecil. Busur panah dengan postur tubuhnya tinggian busur panahnya, tapi sudah pengen perang jihad. Gaulnya sama siapa? Sama Nabi, sama Abu Bakar, sama Umar. Istiqomah. Jadi antum kalau pengen jadi pemuda istiqomah, ambil manfaat dengan teman-teman yang lebih tua dari kita. Alhamdulillah ada kelas MA. Silakan Abu Bintang. Masya Allah. Silakan duduk. Kelas-kelas MA bisa membimbing kita, ya, memberikan pelajaran yang baik. Ambil manfaat dari ustadz-ustadz muda. Ustadz Reza tuh lihat, ganteng kan? Tanyain Ustadz Reza, gimana pacaran biar gak ketahuan Ustadz? Bukan ya, cari pengalaman yang lain. Ustadz Abdullah, siapa yang belum nikah lagi? Ustadz Lukman, cari pengalaman dari mereka. Jadi sebab kedua penyimpangan remaja karena jauh dari orang-orang yang lebih tua, termasuk jauh dari bapak ibu sendiri. Anak kalau jauh dari bapaknya, jauh dari ibunya, bisa menjadi remaja yang nakal. Siapa anaknya Nabi Nuh? Anaknya Nabi Nuh siapa? Kan'an. Kenapa anaknya Nabi Nuh bisa tenggelam dalam banjir yang besar? Karena dia jauh dari orang tua, tidak hidup serumah dengan Nabi Nuh. Tapi lihat Ismail dengan Ibrahim hidup serumah, bangun Ka'bah berdua. Siapa yang soleh? Ismail. Sampai bapaknya bilang, ya bunai, inni ra'aitu fil manam anni adbahuk fangdur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku nyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Apa jawabannya Ismail? Bapak aja deh, bapak kan yang tuaan. Enggak, Ismail jawabnya gimana? If'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Allahu Akbar. Anak dekat dengan bapak, baik. Anak jauh dari orang tua, lebih besar bahayanya. Maka para hadirin, para santri yang dimuliakan Allah, ini sebab kedua penyimpangan remaja. Jauhnya kita dari orang-orang yang diberkahi. Bahkan para ulama ketika membahas firqah Khawarij. Siapa firqah Khawarij? Kelompok yang menyimpang memberontak pemerintah. Mereka itu kata Nabi hudasaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka kata Nabi orang Khawarij itu hudasaul asnan, usianya muda-muda tapi sufahaul aflam. Pikirannya, otaknya, akalnya cendek.
pendek, ilmunya dikit, cuma usianya saja yang muda. Semangat orang Khawarij, tapi gak punya ilmu. Ya, kenapa mereka bisa menyimpang? Padahal usianya muda-muda, mereka rajin sholat, tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim, kata Nabi. Kalian akan menganggap sholat kalian tuh gak ada apa-apanya dengan orang Khawarij. Kenapa para Khawarij itu bisa menyimpang padahal mereka masih muda-muda? Keluar dari agama. Karena mereka tidak terbimbing dengan orang-orang yang tua. Mereka tidak punya orang-orang yang berilmu. Makanya Ibnu Abbas mengajak debat orang Khawarij. Diajak debat. Ibnu Abbas 1, orang Khawarijnya 5.000. Diajak debat. Karena gak ada yang berilmu. Cuma menang mudanya doang. Semangatnya doang, tapi gak ada ilmunya. Mereka tidak terbimbing dengan orang-orang yang tua. Diajak debat sama Ibnu Abbas, ngeper. Tahu ngeper? Hah? Kalah mereka. Sampai 3.000 taubat kembali ke Islam. Yang 2.000 tetap dalam pemahamannya. Ini kaum muslimin. Sebab kedua, penyimpangan remaja. Yang ketiga, sebab penyimpangan para remaja, bergaul dengan teman-teman yang buruk. Bergaul dengan teman-teman yang buruk. Dahulu para ulama kita mengatakan as-sahibu sahib. As-sahib sahib. Sahib teman, sahib bisa menarik. Maka teman yang buruk menarik remaja-remaja yang istiqomah, dan banyak buktinya. Karena itu Nabi menasihati kita untuk bergaul dengan teman-teman yang soleh. Alhamdulillah di pesantren ini kalian diajarkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Daripada online di rumah, ya, pulang sekolah kelayapan. Tahu kelayapan? Apa kelayapan? Kemana-mana, cari kafe yang udah buka, makan di tempat sampai jam 12 malam. Orang tua nyariin, nangis. Bergaul dengan teman-teman yang jelek akan menarik kita ke dalam lumpur kejelekan. Maka solusinya cari teman-teman yang baik, diantaranya di pesantren. Kita tidak mengklaim 100% yang di sini soleh semua, enggak, tapi kita berusaha untuk menjadi orang baik. Yang keempat, sebab penyimpangan remaja, membaca buku-buku, novel-novel, cerita-cerita remaja. Membaca buku-buku, novel-novel, cerita-cerita remaja yang menyimpang. Yang dipegang bukan Quran, yang dipegang bukan hadis arba'in, yang dipegang cerita dewasa 18 tahun plus. Nah, kira-kira jadinya apa? Pantesan gayung pada bolong-bolong. Pantesan pintu kamar mandi pada jebol. Ya? Udah tahu temennya di sini laki-laki semua, masih aja diintipin. Kan sama. Ngapain ngintip teman? Kan tuh kan tahu di laki-laki semua, kita nggak nerima santriwati. Masih diintipin, dijebol pintu kamar mandinya, plafonnya dinaikin. Allahu Akbar. Maka jangan sekali-kali membaca buku-buku yang menyimpang. Cerita-cerita dewasa, buku-buku yang bisa membawa kita kesesatan. Ini sangat bahaya. Bagaimana solusinya? Solusinya mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Quran. Alhamdulillah ya, kita di sini ada halaqah tahfiz untuk SMP 3 kali.
Subuh, asar, maghrib. Untuk SMA ada 4 kali. Subuh jam 8 pagi, asar, maghrib. Itu solusinya supaya selamat dari buku yang macam-macam. Alhamdulillah di kelas tugas hafalan, mufradat, hadis arba'in, apalagi ngapalin rumus matematika, apalagi ngapalin zikir. Betul? Alhamdulillah. Ini solusi kita supaya jauh dari kitab-kitab yang membahayakan, buku-buku novel-novel yang tidak berguna. Dan semoga kita semuanya termasuk remaja-remaja yang istiqomah, remaja-remaja yang diberikan kekuatan untuk berjalan di atas jalan yang diridai Allah, jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya. Kita mohon kepada Allah agar hati kita tetap di atas jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah. Bacalah doa menjelang waktu berbuka puasa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-bolakan hati, tsabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ala dinik, di atas agamamu. Ya, jadi setelah kajian di santri-santri silakan menuju ke atas sambil berdoa menjelang waktu berbuka puasa. Karena doa menjelang waktu buka puasa termasuk doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Cukup? Ada pertanyaan? Yang emak Miftah Khaliful Huda. Masya Allah. Khalifatul. Hah? Khalifatul. Luqman, mana Luqman? Insya Allah Luqman Al-Hakim. Ya. Bagaimana cerita Luqman dengan bapaknya? Kan dekat kan? Baik jadinya Luqman Al-Hakim. Ada lagi tanyaan? Sudah dicatat tadi materinya? Apa poin-poinnya? 3 kelompok remaja. Sudah? Kemudian sebab-sebab penyimpangan remaja dan solusinya. Semoga bermanfaat ya, kita bisa mengamalkan mimman yastami'ul qaula ya, kemudian kita bisa mengikutinya wa yattabi'. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lari ke atas, jangan lari. Tertib. Semuanya pasti kebagian, tidak ada yang tidak kebagian, sudah dihitung. Ya, jangan takut kehabisan. Posisinya rapi, tertib. Nah, ini. Nah,